Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Alkaun Lubis, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas E PPKN 2021. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek Pendidikan Agama Islam atau kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai praktik khutbah Jumat. Baiklah, berikut videonya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan umat, naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjir. Baiklah, masyaallah muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk mendapatkan hidayahnya serta berada dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin amin amin. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingatnya serta memujinya. Baiklah, sidang salat jamaah Jumat yang anjir lah. Baiklah, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang di kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum kita menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakalladzi yabiyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai atas segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah yang membuatnya beramal. Para sahabatnya bertanya, bagaimana membuatnya beramal?
Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dalam praktik khutbah Jumat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan mohon ampun atas Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi ma fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.